Ini memang spesial ini. Penentuan MC kemudian ceramah juga pada saat ini juga ditentukan. Nah, UCC untuk ceramah silakan Kiai. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu sungai Darek dipotongin pakai kampak. Kurang keras Bu. Yang keras ya. Ibu demen yang keras apa yang lembek? Batu sungai Darek dipotongin pakai kampak. Gak usah melotot-melotot, biasa aja. Jamaahnya rame, jawab salamnya kurang kok. Batu Kalimaya sangat berharga. Yang jawab salam saya doain biar masuk surga. Ya Rabbal. Ibu pengen masuk surga? Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para tuan guru, para masyayikh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, banyak yang hadir, guru-guru saya terus terang gak bisa ngomong apa-apa di guru saya semua di sini karena permintaan guru saya Mukarram Kiai Haji Abu Bakar Madris, saya gak bisa nolak. Mohon izin, minta ikhlasnya, minta ridhonya kepada Tuhan guru semua. Bu, sehat? Alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billah. Satu kali lagi lebih keras. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Al-Aliyil Azim. Subhanallah, Maha Suci, Maha Suci Allah. Allah yang Maha Suci, diri ini yang banyak kotorannya. Allah yang Maha Bersih, diri ini yang banyak dosanya. Kita banyak dosanya nggak Bu? Jasad kita banyak kotorannya nggak Bu? Kalau kita mau urutin Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kotoran semua, betul? Coba kalau kita mau urut dari atas kepala nih, di rambut kita ada kotorannya nggak? Namanya? Di mata kita ada kotorannya Bu? Namanya?
Biar kata tuh perempuan cantik, putih, bersih, tetap kalau bangun tidur belek. Kuping kita ada kotorannya, namanya itu yang jawab congek siapa jorok. Makanya tuh guru kalau kita ke warung-warung ada cotton bud, ya Pak, ya saya paling sebel kalau ngaji depan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ngaji so serius duduk sila, pala nunduk begitu. Beda sama ibu-ibu nih, ibu-ibu nih, coba ibu. Dia 50 orang dari 5.000 orang lah. Coba bapak-bapak, Pak. Enak banget dengerin. Ibu-ibu mah bukan cuma sekedar suara, seragam juga kompak-kompak, betul? Coba ibu-ibu hari Senin seragamnya warna putih, putih semuanya, betul? Hari Selasa pakai hitam, hitam semuanya kompak, betul? Itu di kampung saya bu, di Pondok Indah. Hah? Nggak percaya amat saya di Pondok Indah sih. Di kampung saya ibu-ibu kalau hari Rabu dia seragamnya warna hijau. Jadi asal hijau-hijau habis zuhur kayak ular keket tuh di kampung. Kompak-kompak walaupun belum lo. Coba bapak hari Senin seragamnya putih, ya. Hari Selasa putih lagi. Hari Rabu emang itu doang, nggak ada. Kotoran kuping namanya apa? Makanya kalau kita ke warung-warung ada cotton bud untuk membersihkan kotoran telinga kita, betul? Kalau zaman dulu guru belum ada cotton bud, pakai apa dulu gitu? Bulu ayam digiling. Pakai apa lagi? Ada yang pakai belakang peniti itu di balik. Ada teman saya di Pamulang tuh bu. Teman saya di Pamulang dia kalau nggak ada bulu ayam, nggak ada peniti, dia pakai obeng kembang bu. Nah, somplak kupingnya. Kotoran bukan? Kotor. Hidung kita ada kotoran? Namanya? Kita nggak mau jadi bahas kotoran sih. Supaya kita sadar bahwa kita ini makhluk Allah yang banyak kotorannya, betul? Sekarang saya mau tanya, itu yang tadi saya sebutin dari mulai ketombe sampai conge, ada nggak sama diri kita? Nempel nggak sama badan kita? Ngaku nggak kita? Kalau kita sudah ngaku kita banyak kotoran, ya udah nggak usah merasa diri paling bersih. Jangan sombong, ya. Bu, jangan sombong, ya. Apalagi sama baju, ya. Jangan sombong, bu. Sama baju jangan sombong, ya. Bu, sama baju jangan sombong. Udah belum lunas sombong lagi. Allah nggak pernah ngelihat hamba dari pakaiannya. Maaf, ibu ngelihat saya kayak orang bener nih, ya. Pakai biji kayak begini, kayak ustadz, kayak kiai. Maaf, saya tidak lebih baik dari putra putri ibu bapak yang ada di rumah. Saya pakai baju model begini cuman casingnya aja ini bu, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Kalau ditanya jawab bu, jangan bikin emosi lah. Hati siapa yang tahu? Allah. Allah nggak pernah ngelihat hamba dari pakaiannya. Allah nggak pernah ngelihat hamba bukan hanya dari harta, pangkat, jabatan dan kedudukannya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu adalah hatinya dan amal perbuatan. Itu yang pertama, yang terakhir karena guru-guru kita masih banyak. Yang terakhir untuk ibu-ibu, ini kan temanya Maulid Nabi. Apa yang bisa didapat dari ibu-ibu dari peringatan Maulid Nabi? Yang pertama dan yang terakhir, supaya ibu jadi istri yang soleh.
Siapa istri yang soleha? Ciri istri soleha. Ini catat bu, ilmu bawa pulang ya. Ciri istri soleha. Ini ilmu bawa pulang ya bu ya. Catat supaya muludan ada asarnya, ada bekasnya ya. Ini ilmu bawa pulang ya bu ya. Ya. Ciri istri soleha. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, ini ciri istri soleha. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, maka istrinya pandai membahagiakan suaminya. Itu ciri istri soleha. Jadi kita pak kalau ngelihat bini kita girang aja bawaannya tuh. Pertanyaannya bapak-bapak kalau ngelihat bini bapak girang apa enggak? Bu, saya tanya sama ibu-ibu, jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Suami ibu kalau melihat ibu girang apa enggak? Belum lama saya tabligh akbar di Banten bu, jamaahnya 3.000. 2.000 jamaah ibu-ibu, bayangin pak, ibu-ibu 2.000 jamaah. 100 saya udah berisik ibu-ibu ini 2.000. 1.000 jamaah bapak-bapak. Ketika saya tanya jamaah bapak-bapak yang 1.000, pak jawab jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bapak-bapak kalau ngelihat bininya girang apa enggak? Itu serentak 1.000 jamaah bapak-bapak bilang no. Saya kata kenapa bisa enak begitu sih pak? Bagaimana nggak enak pak Ustadz? Saya pulang kerja dari luar, panas kepanasan, hujan kehujanan, sampai rumah bini saya ngembrek ke toko basah, tiduran aja. Saya pulang kerja capek-capek pak Ustadz, sampai rumah bini saya main handphone tiduran. Ada nggak pak bini model begitu pak? Ada nggak bini model begitu? Kalau ada bini model begitu tukar tambah pak. Tiduran aja kita, kalau kita pulang dari mana-mana dia tiduran aja. Dikata sakit emang makannya banyak, dikata mati emang ada napasnya. Bu, jadi istri yang soleh, yang pandai membahagiakan, khususnya di atas ranjang ibu mesti bahagiain suami. Ini terakhir saya tutup. Kenapa kita bicara ranjang? Karena ini kan wanita dewasa semua ya. Yang masih punya suami angkat tangan. Yang masih punya suami angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti menganggap suaminya udah nggak ada. Bu, kalau di atas ranjang ibu mesti bahagiain suami. Saya suka ajarin bini saya tuh. Saya bilang, Mama kalau di luar rumah wajib tutup aurat karena kamu adalah tanggung jawab saya. Akan tetapi kalau di kamar buka-bukaan aja. Saya ajarin bini saya, Mama kalau mau tidur jangan pakai daster mulu, pakai tank top. Ibu punya tank top nggak di rumah? Kalau nggak punya pakai tali rapia ikat. Yang wangi kalau mau tidur supaya suami betah di ranjang sama ibu. Ini kadang-kadang ibu mau tidur semaunya, tidur pakai autan. Itu autan habis diborehin sampai buka. Giliran suaminya nyium, dijilat pahit. Kata suaminya, Mama ini apaan sih pahit-pahit begini mah? Mama pakai autan pak biar mama nggak digigit nyamuk, biar nyamuknya mati. Akhirnya yang mati bukan nyamuk, lakinya yang mati. Leher boleh masuk, kaki minyak tawon. Kata suaminya, Mama buat mayat. Jangan ya bu ya, bahagiain suami ya. Insya mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di tempat ini menjadi wanita yang solehah semuanya. Amin ya robbal
Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Lukman Hakim. Terima kasih Kiai sudah memberikan tausiahnya kepada kita. Selanjutnya untuk yang kedua, Bang Haji Roma Irama. Para kiai di Tonggai ke Paku atau Wah Kudus. Baik, baik, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والأجام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai sahabat saya Sahibul Hajat Kiai Haji Abu Bakar Madris beserta keluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Allah SWT berfirman, orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka harus saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam melaksanakan amar ma'ruf wa nahi munkar. Paham? Paham? Bahu-membahu dalam melaksanakan sholat, tolong-menolong saling mengingatkan dalam melaksanakan zakat, tolong-menolong saling mengingatkan dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. Mereka itulah yang akan dicintai oleh Allah, dan Allah maha mulia dan maha bijaksana. Nah, jadi peran dakwah itu laki-laki mukmin dan perempuan mukmin harus bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Nah, sekarang ini Indonesia tengah dilanda oleh kedukaan yang luar biasa, di mana terjadi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Betul. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yusibul wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada bencana yang terjadi di muka bumi atau terjadi pada seseorang manusia kecuali semua itu telah termaktub fi kitabillah, sudah ada di Lauh Mahfuz
min qabli an nabra'aha, sebelum peristiwa itu terjadi. Hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan qadar. Apa Bu? Qadar. Jadi bencana yang akan menimpa sebuah bangsa, yang akan menimpa seseorang, itu sudah termaktub, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hal itu terjadi. Itu namanya apa? Qadar. Ini kalau di dalam istilah pembangunan namanya blueprint. Apa? Blueprint, tahu blueprint? Market. Tahu market? Bukan supermarket. Market itu gambaran rencana awal pembangunan. Misalnya ibu mau bangun rumah tingkat 2. Sebelum dibangun itu rumah, dibikin dulu marketnya tuh, gambarnya. Ini rumah tingkat 2, digambar dulu tuh. Rencananya apa? Nanti di bawah, di samping rumah ada kolam renang. Kemudian sebelah kiri ada tempat nge-gym. Kemudian ruang tidur di lantai 2. Di bawah ruang makan, ruang tamu. Itu digambar dulu, namanya market. Qadar itu seperti itu, market. Jadi sebelum dibangun itu rumah, kita gambar dulu marketnya. Inilah qadar. Lalu apa kata Nabi SAW? La yanul qadar illa du'a. Yang bisa merubah qadar itu perjuangan dan doa. Paham Bu? Paham? Allah SWT berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah bangsa, tidak akan merubah nasib ibu-ibu dan bapak-bapak, kecuali kita berjuang dan berdoa untuk merubah nasib kita, untuk merubah qadar tadi. Paham? Nah, kalau kita misalnya qadar kita hari ini sakit perut, tertulis tuh qadar, tapi kita berjuang, pola makan dijaga, ya, nggak jadi itu sakit perutnya. Qadar berubah menjadi takdir. Apa itu takdir? Perjuangan doa dan doa manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak ikhtiar, nggak berdoa, maka yang terjadi pada kita ya qadar itu. Blueprint tadi, catatan tadi, paham? Nah, ini pelajaran buat kita. Disitulah justru fungsinya doa. Disitulah fungsinya sholat. As-salatu doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Fungsi doa untuk apa Bu? Untuk merubah qadar agar lebih baik, agar takdir kita lebih baik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kembali kepada musibah. Musibah ini ada 3 macam. Allah SWT menimpakan musibah. Bisa jadi cobaan, bisa jadi peringatan, bisa jadi hukuman. Kalau peringatan, misalnya Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia sendiri. Ditimpakan ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Ditimpakan bencana itu sebagai peringatan buat mereka agar mereka kembali sadar. Konon yang terjadi bencana di Sumatera dan Aceh itu penyebabnya adalah deforestasi. Apa itu deforestasi? Penggundulan hutan.
Ibu sudah lihat di televisi, di medsos, itu balok-balok pada anyut. Betul. Ini penggundulan hutan yang tidak menghitung dampak lingkungan. Ini yang Rasulullah SWT telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan manusia sendiri. Dan secara umum kita semua bakal diuji oleh Allah SWT. Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan aku akan uji kamu dengan kesulitan dan kemudahan. Jadi nggak ada orang yang nggak diuji dalam hal ini ujiannya. Diuji dengan apa, Bu? Kesulitan dan kesenangan. Kalau ibu hari ini kurang beras cukup apa kurang hari ini? Alhamdulillah. Kurang beras, kurang sembako, ini diuji dengan kesulitan. Tetapi ketika hari ini kita berlebihan, harta kita bertimbun-timbun, uang kita nggak ada nomornya, bukan uang palsu, nggak ada serinya, itu juga ujian. Ingat nggak lagu takwa? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang takutnya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berbarokah. Firman Tuhan tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Paham? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku akan uji kalian selama hidup dengan kesulitan dan dengan kelapangan, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Wa qala ta'ala ayatan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi wa thamarat. Kamu semua pasti akan diuji. Wala nabluwannakum. Di situ ada lam taukid dan non taukid. Ini ustazah paham itu. Artinya pasti. Wala nabluwannakum, pasti kamu semua akan diuji. Dengan apa? Bisyai'in minal khauf. Diuji dengan rasa takut. Takut gak makan besok, takut lakinya kawin lagi, betul nggak? Takut bininya selingkuh,
takut sakit, takut mati, takut. Kemudian wal-ju' diuji dengan kelaparan. Ini yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kelaparan. Wa nafsin minal amwal, akan diuji dengan kekurangan harta benda, juga kena terjadi pada saudara kita. Gelang baru ngeredit kemarin belum lunas, dicopet orang. Menaksi minal amwal, kekurangan harta benda, motor belum lunas, dicolong orang. Menaksi minal amwal, rumah baru jadi, kebakaran. Menaksi minal amwal, wal anfus, akan diuji dengan jiwa, dimatikan yang kita cintai, mati anak kita, mati suami kita padahal sedang sayang-sayang, mati mertua kita, mati adik kita, kakak kita, saudara kita, diuji dengan kekurangan jiwa. Ini semua telah terjadi pada saudara-saudara kita. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa basyir sabirin, beritakan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah ketika dia ditimpa musibah, dia ingat dan sadar, saya datang dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Inna lillah, aku datang dari Allah. Wa inna ilaih, dan aku akan pulang kepada Allah. Kalau kita sadar hal ini, Bu, Pak, sadar datang dari Allah, bawa apa, Bu? Dulu datang dari Allah berangkat bawa apaan? Nggak bawa apa-apa, nggak bawa siapa-siapa, telanjang-jang, betul? Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan pulang kepada Allah, juga nggak akan bawa apa-apa dan nggak akan bawa siapa-siapa. Yang hari ini kita miliki, kita cintai selama hidup di dunia. Dulu kita lahir nggak bawa siapa-siapa. Dulu kita lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang kita punya suami, betul? Kita punya istri, kita punya harta, kita punya jabatan, punya segala macam yang sangat kita cintai. Sadar, nanti saya pulang kepada Allah, semua yang saya cintai itu nggak bakal saya bawa, betul? Ternyata kalau kita sadar hal itu, ternyata kita nggak memiliki apa-apa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Bu, suami kita bukan milik kita, Bu. Milik siapa? Makanya kalau dia kawin lagi, kalau dia mati, ibu-ibu paling sebel kalau dengar poligami, karena nggak paham. Boleh nggak sisipan poligami? Boleh. Biar lo paham. Hah? Oke, dengar ya. Ini penting nih. Karena banyak kan ibu-ibu nih. Lo dengerin, Maju ceritain. Jangan singkat, tidak salah paham. Ini cowok juga lo dengerin nih. Jangan main kawin lagi, lo paham nggak? Makanya saya jelasin dulu ya. Saya jelasin.
Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum qala ta'ala, kita lihat sejarah. Nabi Daud istrinya berapa, Bu? 100. Nabi Sulaiman istrinya berapa, Bu? 1000. Nah, jangan tanya kapan gilirnya. Kaisar Ming, Raja Tiongkok, menurut sejarah berapa bininya, Bu? 3000. Genghis Khan, tahu Genghis Khan? Penguasa Mongolia, istrinya 10.000, anaknya jutaan. Itu Genghis Khan. Jangan dikira dulu anak Genghis Khan semuanya. Ya, itu dulu perempuan, Bu, mohon maaf banget, nggak ada harganya kayak ikan tembang. Dulu sebelum Rasulullah diutus. Kenapa? Unlimited, tanpa batas, laki-laki boleh menikahi perempuan. Unlimited, nggak ada batasnya. Begitu Rasulullah SAW turun diutus Allah, maka tidak boleh lagi unlimited, nggak boleh lagi nggak terbatas. Fankihu ma qaba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu hanya boleh cowok, dengerin cowok ini. Kamu hanya boleh menikahi perempuan 2, 3, 4. Lu jangan nangis dulu, lu dengerin dulu. Ini cowok boleh sampai berapa, Bu? 4. Tapi apa kata Allah? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Allah malakat enak. Tapi kalau kamu takut nggak bisa adil, baru takut doang, nggak bisa adil, fawahidatan, 1 saja. Paham, Bu? Jadi pada prinsipnya Islam itu sebenarnya monogami. Yang bisa poligami itu orang-orang yang istimewa, dia rijal banget. Kalau Irama, tadi udah paham mengenai poligami ya? Paham ya? Nah, jadi Islam, Rasulullah SAW justru membela hak-hak wanita. Betul? Dengan konsep poligami yang seperti itu, laki-laki gak bisa lagi sembarangan menikahi wanita-wanita. Paham? Paham? Apa itu adil? Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut nggak bisa adil, baru takut doang, 1 aja. Apa itu adil? Adil itu bukan surang semalam, bukan surang sejuta tiap bulan, bukan surang 2 tetes, bukan. Adil itu proporsional. Apa? Proporsional dan lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Artinya apa? Lo mau kawin lagi? Oke, bisa. Tapi bisa nggak kamu tidak menyakiti bini tua? Perempuan di Ramongan. Dokter. Jadi begitu. Dalika adana alla ta'ulu. Adil itu lebih dekat kepada tidak menyakiti perasaan perempuan. Artinya apa? Lo boleh kawin yang kedua asal bini pertama tidak merasa sakit hati, tidak teraniaya. Nah, inilah makanya ketika seorang laki-laki bisa poligami dengan baik, artinya itulah Rizal, laki-laki. Bukan tidak laki loh.
Adil itu tidak menganiaya perasaan perempuan. Semuanya harus happy. Ini nggak mudah poligami. Paham? Paham? Kalau lo kawin lagi yang kedua, senang-senang yang bini pertama kelengar-kelengar. Haram dong. Paham ya Pak? Paham ya Bu? Kita lanjut kepada tadi masalah musibah. Ya. Orang kalau sadar bahwa yang kita miliki ini adalah ternyata cuma pinjaman, sadar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku datang dari Allah, nggak bawa apa-apa, nggak bawa siapa-siapa, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan pulang kepada Allah tanpa bawa apa-apa, tanpa bawa siapa-siapa. Insya Allah dada kita lapang. Betul. Ujian yang berat akan terasa ringan, ujian yang besar akan terasa kecil seandainya saja kita menyadari bahwa ternyata apa yang aku miliki selama ini di dunia semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, pinjaman Allah Subhanahu wa taala yang akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, let's please. Sekarang udah zuhur. Dalam memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya cuma ingin mengingatkan satu hadis Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Aku dibangkitkan untuk membangun akhlak yang mulia. Akhlak itu apa Bu? Perilaku. Akhlak ada 3. Akhlakul karimah, akhlakul adah, akhlakul aman, akhlakul sayyi'ah. Secara orientatif, akhlak itu ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan dan tanaman. Karena tanaman itu makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah dengan caranya. Berakhlak kepada hewan dan tanaman artinya menjaga mereka agar tidak tersakiti, tidak teraniaya. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Berakhlak kepada semua manusia, yaitu jaga perasaan manusia, kasihi manusia sebagaimana Rasulullah mencintai umatnya. Oleh karena itu saya membuat sebuah syair, hayya 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 hayya, orang kompak, hayya 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 hayya, hayya 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 hayya, hayya 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 hayya, dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame, oke? Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul? Betul? Hei, biar kamu pangkatnya apa, biar kamu hartanya berapa banyak, biar kamu turunan siapa, kalau tidak berakhlak hina di mata Allah dan di mata manusia. Betul? Betul? Orang kompak. Sekarang dengerin dulu, ikutin ya, dengerin dulu. Coba biarin. Semua kita sama.
Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Betul? Dararam daram daram dam. Dararam daram daram dam. Dararam daram daram dam. Dararam daram daram. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indahnya dengan akhlak. Kalau tanpa akhlak, coba bayangin kalau ada akhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Dararam daram dararam. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.